Kita semua sering lihat kan di film-film, hakim ketuk palu, jagoannya menang, terus semua masalah langsung beres. Tapi di dunia nyata, ketukan palu itu seringkali bukan akhir cerita loh, malah itu baru awal dari babak selanjutnya. Pasti mikirnya gitu kan? Anda sudah pegang putusan pengadilan, itu bukti sah kalau Anda benar. Tapi coba pikirin deh, apa gunanya selembar kertas itu kalau pihak yang kalah ternyata cuek aja dan nggak mau patuh? Nah, pertanyaan ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai contoh aja ya. Anggap di satu sisi ada Rudy, dia baru aja menang perkara di pengadilan. Nah, di sisi lain ada PT Kurnia, perusahaan yang diperintahkan buat bayar ganti rugi ke Rudy. Cerita mereka berdua ini bakal jadi panduan kita. Begitu putusan diumulkan, arloji seolah mulai berdetak. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan ini bakal jadi penentu. Apakah kemenangan ini jadi kenyataan atau cuma kemenangan di atas kertas? 14 hari. Tolong ingat angka ini baik-baik. Ini adalah jendela waktu krusial buat kedua belah pihak untuk bereaksi. Pilihan yang mereka ambil dalam 2 minggu ini bakal menentukan segalanya. Apakah putusannya jadi final atau pertarungan hukumnya lanjut ke babak berikutnya? Nah, selama 14 hari ini, peran kedua pihak ini beda banget. Buat PT Kurnia, yang kalah, ini kesempatan terakhir mereka buat melawan dengan cara mengajukan banding. Sementara Rudy, si pemenang, posisinya justru pasif. Dia cuma bisa menunggu dan berharap PT Kurnia nggak melakukan apa-apa. Nah, kalau dalam 14 hari itu PT Kurnia diem saja, nggak mengajukan upaya hukum apapun, misalnya banding, maka secara hukum putusan itu dianggap sudah diterima oleh kedua pihak. Saat itulah putusan pengadilan punya yang namanya kekuatan hukum tetap. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu sama Rudy. Oke, jadi sekarang Rudy sudah punya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi ini membawa kita ke satu poin penting lagi. Ternyata, nggak semua jenis putusan itu bisa dipaksakan pelaksanaannya. Hanya putusan-putusan tertentu yang punya taring hukum. Jenis pertama itu namanya putusan kondemnatuar. Gampangnya, anggap aja ini putusan perintah. Jadi pengadilan gak cuma menyatakan siapa yang benar, tapi juga ngasih perintah langsung. Hei PT Kurnia, Anda dihukum untuk membayar 100 juta rupiah kepada Rudy. Ini perintah yang jelas, tegas, dan bisa dipaksakan. Terus ada lagi putusan konstitutif. Ini bukan putusan perintah, tapi lebih ke putusan pengubah status. Putusan ini nggak nyuruh orang melakukan sesuatu, tapi mengubah realitas hukum mereka. Contoh paling gampangnya apa? Putusan cerai. Seketika, status dua orang berubah dari menikah jadi tidak menikah. Atau pernyataan pilot, yang secara fundamental mengubah status hukum sebuah perusahaan. Jadi, perbedaannya jelas banget ya. Kondemnatuar itu soal tindakan, konstitutif itu soal status. Dan kuncinya adalah, cuma 2 jenis putusan inilah yang punya kekuatan untuk dieksekusi secara paksa. Nah, sekarang kita masuk ke puncak dari pembahasan ini. Ini adalah skenario yang paling ditakuti oleh setiap pemenang. Putusannya sudah final, pihak yang kalah malah menolak untuk patuh. Kita balik lagi ke cerita kita. 14 hari sudah lewat, PT Kurnia nggak banding, tapi mereka juga nggak bayar sepeser pun ke Rudy. Lah terus gimana? Apa kemenangan Rudy sekarang cuma jadi pajangan di atas kertas? Apa yang bisa dia lakukan? Disinilah hukum menunjukkan kekuatannya. Kutipan ini menjelaskan prinsip dasarnya, eksekusi paksa. Intinya, kalau pihak yang kalah nggak mau nurut secara sukarela, maka pengadilan bisa turun tangan untuk memaksa mereka. Alat hukum untuk memaksa ini namanya sita eksekusi. Jadi, Rudy bisa balik lagi ke pengadilan dan bilang, "Yang mulia, putusannya sudah final, tapi mereka nggak mau bayar." Pengadilan kemudian bisa memerintahkan penyitaan paksa aset-aset PT Kurnia, entah itu uang di bank, properti, mobil, untuk melunasi utang mereka kepada Rudy. Jadi kita udah lihat sama-sama ya, bagaimana sebuah kemenangan di pengadilan itu bertransformasi. Dari yang tadinya cuma sebuah dokumen hukum, menjadi tindakan nyata yang punya konsekuensi di dunia nyata. Jadi, kalau dirangkum, beginilah perjalanannya dari awal sampai akhir. Semua dimulai dari putusan pengadilan. Lalu ada periode kritis 14 hari itu. Kalau nggak ada banding, putusan jadi final. Dan kalau masih nggak dipatuhi juga, langkah terakhir adalah eksekusi paksa. Alur ini penting banget buat dipahami. Sebagai rangkuman, ini hal-hal yang perlu Anda ingat. Kemenangan di pengadilan itu baru garis start, bukan garis finish. Periode 14 hari itu momen penentu. Nggak semua putusan bisa dieksekusi. Dan kalau kepatuhan sukarela nggak terjadi, sita eksekusi adalah jawabannya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Mana yang sebenarnya lebih kuat?
Keputusan yang adil di atas kertas, atau kemampuan sistem untuk memastikan keputusan itu benar-benar menjadi kenyataan. Karena pada akhirnya, sebuah kemenangan hanya berarti kalau bisa diwujudkan.